Putra Arianto Setia Yohanes, NIM 2123756082. Perkenalkan, nama saya Sonia Gracia Unikete dengan NIM 2123756085. Nama saya Frederick Patrick Medin, NIM 2123756067. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Betu dengan NIM 2123756076. Perkenalkan, nama saya Stephen Claudio Betang dengan NIM 2123756088. Nama Alberto Fernando Ematan, NIM 2123756050. Halo, saya moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang manajemen perencanaan. Nah, dalam materi presentasi kali ini akan membahas 19 pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Di sini saya akan membahas tentang pengertian manajemen perencanaan. Pengertian perencanaan adalah tindakan pemilihan fakta dan usaha yang menghubungkannya berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat untuk masa yang akan datang. Perencanaan merupakan hal penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangkai mencapai suatu tujuan. Nah, suatu rencana yang telah tersusun secara matang akan ditetapkan berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu. Nah, sekarang pengertian manajemen perencanaan menurut beberapa para ahli. Nah, terdapat 4 para ahli yang berpendapat tentang pengertian manajemen perencanaan. Yang pertama, menurut W.H. Newman, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, menurut Louis A. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, menurut H. Cons dan O. Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif, tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Nah, yang keempat, menurut Sodan P. Siagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang akan hal-hal yang akan dikerjakan dengan rangkaian pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pertama, fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan paling utama dalam menyediakan fungsi dasar dari manajemen, kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih fokus dalam menjelaskan tujuan sebuah perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana dengan tindakan yang tepat. Yang ketiga, pervasif. Pengertian pervasif dalam perencanaan adalah perencanaan yang bisa turut hadir dalam seluruh segmen dan dibutuhkan pada seluruh level dalam berorganisasi. Yang keempat, proses berkelanjutan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Untuk itu, perencanaan menjadi proses yang dilakukan secara berkelanjutan karena dibuat dan dijalankan serta dilakukan oleh rencana orang lain juga. Yang kelima, proses intelektual. Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan, logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Yang keenam, futuristik. Dalam proses perencanaan, kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencakup memproyeksi masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksinya, sehingga pihak perusahaan akan lebih siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang dipilih harus yang terbaik di antara pilihan yang ada, yang lebih di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Selanjutnya, fungsi perencanaan.
Fungsi perencanaan bertujuan untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dari tujuan utama yang dibuat oleh perusahaan itu. Jadi pada intinya perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi operasional sebuah perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait dengan penyimpangan yang secara tepat, dan sehingga perusahaan bisa berjalan secara baik. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Setiap perusahaan tentunya memiliki tujuan masing-masing. Tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan adalah yang pertama, demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Yang kedua, demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, menghindari dan meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja sehingga akan menggunakan proses pengawasan ataupun pemantauan. Menjelaskan jenis-jenis rencana. Yang pertama, tujuan atau misi. Organisasi harus mempunyai tujuan atau misi. Yang kedua, sasaran. Ke arah mana pengorganisasian, pengisian jabatan, kepemimpinan, pengendalian telah diajukan. Yang ketiga, strategi. Menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, kooperasi dan penerimaan, arah-arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan. Yang keempat, upcoming report. Pernyataan yang membimbing dan menyalurkan pemikiran dan tindakan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, prosedur. Menetapkan metode penanganan aktivitas. Yang keenam, peraturan. Menuntut tindakan yang definitif dan khas harus dilakukan atau tidak dilakukan dengan memperhatikan keadaan tertentu. Yang ketujuh, program. Rangkaian dari tujuan, kebijakan, prosedur, peraturan, pemberian tugas, langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang dimanfaatkan, dan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan yang ditentukan. Yang kedelapan, anggaran. Kegiatan yang diharapkan dan dinyatakan dengan angka-angka. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang strategi biaya rendah. Yang pertama, fokus koperasi. Core business atau koperasi single purpose dengan multi. Yang kedua, skala ekonomis atau merger atau amalgamsi. Yang ketiga, keharusan kriteria keanggotaan sebagai pemilik atau pelanggan. Yang keempat, hubungan kontraktual dengan anggota, asas proporsional dalam pendanaan sesuai dengan besarnya pelanggan. Yang berikut, pendidikan SDM yang berkesinambungan. Yang berikut, kemitraan atau aliansi strategik networking. Yang berikut, memanfaatkan kebijakan pemerintah, perlindungan hukum, perkreditan, perpajakan, cadangan usaha, dan penelitian. Dan yang terakhir, menetapkan prinsip penghematan berdasarkan kaidah koperasi. Menjelaskan tentang strategi keunikan produk atau kesesuaian dengan pilihan konsumen atau anggota. Yang pertama, berorientasi kepada anggota atau member promotion. Yang kedua, identifikasi atau felt needs atau kebutuhan anggota. Yang ketiga, uji pasar. Yang keempat, uji partisipasi atau manfaat untuk anggota. Dan yang terakhir, optimalisasi pelayanan. Teknik perencanaan, pendekatan top down atau atas bawah. Penyusunan perencanaan diprakarsai oleh atasan dengan melibatkan bawahan, pendekatan bottom up atau bawah atas. Penyusunan perencanaan diprakarsai oleh bawahan dengan konsultasi kepada pihak atasan. Unsur-unsur rasional dibuat dengan pemikiran yang rasional, tidak secara khayalan atau angan-angan, harus dapat dilaksanakan. Estimasi dibuat berdasarkan analisa fakta dan perkiraan yang mendekati atau estimate untuk pelaksanaan dengan akan segera dikerjakan. Preparasi
dibuat sebagai persiapan atau preparasi, pedoman atau patokan tindakan yang akan dilakukan, bukan untuk yang telah lalu. Operasional dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan kemudian dan seterusnya, bukan yang telah lalu. 6. Sifat perencanaan. A. Faktual, dibuat berdasarkan fakta atau data, memperkirakan kejadian yang akan datang dalam tindakan pelaksanaan kelak. B. Rasional, masuk akal, ilmiah dan tepat dipertanggungjawabkan, bukan angan-angan. C. Fleksibel, dapat mengikuti perkembangan kemajuan masyarakat, perubahan situasi dan kondisi, dapat diubah atau disempurnakan sesuai keadaan, tidak merubah tujuan. D. Kontinu atau berkesinambungan, dipersiapkan untuk tindakan yang terus-menerus dan berkelanjutan, tidak untuk sekali tetapi untuk selamanya. E. Dialektis, memperkirakan peningkatan dan perbaikan untuk kesempurnaan masa yang akan datang. Fungsi perencanaan yang pertama, interpretasi, dapat menjelaskan, menguraikan dan menjabarkan kebijakan umum dari bentuk kerjasama. 2. Forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. 3. Koordinasi, sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. 4. Ekonomis, mengandung prinsip ekonomis hemat agar kegiatan manajemen efisien. 5. Pedoman, pedoman adalah patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan. 6. Kepastian, menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. 7. Preventive control, alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewangan dan pemborosan baik waktu, tenaga dan biaya maupun fasilitas manajemen. Asas perencanaan. Contribution, membantu tercapainya tujuan manajemen. Alternatif, adanya alternatif atau pilihan bahan, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Prima aktif, kegiatan pertama di seluruh kegiatan manajemen. Prafasitas, mencukupi seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. Efisien, nilai efisien, penghemat dan kerapian. Limiting factor, faktor yang urgen, terang, jelas, tegas, dan tidak bertelet. Fleksibilitas, mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Strategis, punya siasat atau strategis agar diterima atasan, masyarakat maupun anggota untuk dilaksanakan. Sumber-sumber perencanaan. 1. Kewajiban pucuk pemimpinan. 2. Hasil pengawasan. 3. Kebutuhan masa depan. 4. Penemuan-penemuan baru. 5. Praksa dari dalam. 6. Praksa dari luar. Pembuat perencanaan. Perorangan atau tenaga staf, unit staf atau bagian perencanaan, panitia atau badan perencanaan, kontraktor atau konsultan. Langkah pokok perencanaan yang pertama, menentukan masalah, tugas, dan kebutuhan yang jelas. Yang kedua, mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga, mengobservasi, meneliti,
menganalisis dan mengklasifikasi informasi yang sudah terkumpul. Yang keempat, melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana atau memilih rencana yang diajukan atau penetapan perencanaan dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan. Yang kelima, menetapkan planning atau alternatif. Yang keenam, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. Yang ketujuh, membuat sintesis atau metode atau alternatif penyelesaian. Yang kedelapan, mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Yang kedelapan, mengadakan evaluasi atau penilaian. Perencanaan yang baik. Yang pertama, mempermudah tercapainya tujuan. Yang kedua, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi. Yang ketiga, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan. Yang keempat, disertai perincian yang teliti. Yang kelima, tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan. Yang keenam, bersifat sederhana. Yang ketujuh, luas. Yang kedelapan, dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan risiko. 9, bersifat praktis atau pragmatis. Yang 10, merupakan forecasting. B, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pernyataan yang harus dijawab. Yang pertama, what? Apa? Tujuan atau tindakan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, when? Atau kapan? Waktu atau kapan hal tersebut perlu dilakukan. Ketiga, who? Siapa? Tenaga kerja atau siapa yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang keempat, where? Di mana? Tempat atau di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Yang kelima, we. Mengapa? Keperluannya atau mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Yang keenam, how. Bagaimana? Cara mengerjakannya atau bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sudah meluangkan waktu untuk mengklik link ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan menambah ilmu kalian juga. Maaf juga jika dalam penyampaian materi ada kesalahan kata atau penambahan kata, dan jika kalian ingin menambah atau mengkritik semua tentang apa yang kami presentasikan atau menambah sedikit materi yang kalian tahu tentang manajemen perencanaan, boleh banget kalian komen, dan juga boleh banget video ini juga kalian share ke teman-teman kalian untuk menambah ilmu juga bagi orang lain.